Harganya relatif tinggi. Dulu kita dapat IK ini kalau nggak salah harganya di 40 jutaan. 40 jutaan atau 30 jutaan. Mungkin 38 dulu 2019. Sekarang harganya kita beli baru buat kedai teman kita, harganya udah di atas 50 juta. Ini berat Great People. Ini 26 kilo. Jadi kalau Great People nggak ada alat gym di rumah, pengen fitness, tapi Great People bingung mau kemana, Great People bisa pergi ke coffee shop yang ada IK. Masuk ke barnya, angkat IK-nya, terus squat. Halo Great People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar Great People semua? Semoga Great People sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Great People, hari ini kita mau ngebahas sebuah grinder yang seringkali kita jumpai di coffee shop, terutama coffee shop yang besar. Karena ukuran grinder besar, makanya mungkin diletakin di coffee shop yang cukup besar. Dan grinder ini grinder yang cukup kualitasnya sangat baik dan hasilnya juga cukup konsisten, dan dulu sering banget dipakai untuk kompetisi, terutama kompetisi brewers dan kompetisi barista. Nah, kira-kira Great People penasaran nggak? Grinder apa sih ini? Kok kayaknya spesial banget? Oke, kita akan panggil grindernya supaya grindernya nongol. Oke? Siap-siap nggak? Tas! Tereng. Jadi kita hari ini akan membahas EK43 atau yang biasa kita kenal juga dengan EK43. Bro, ini bukan senjata ya, itu AK-47 ya. Nah, banyak orang yang berkata kalau grinder ini adalah grinder dengan tahta tertinggi. Dulu mungkin iya, tapi sekarang mungkin gue nggak setuju karena ada grinder-grinder lain juga yang harganya sekarang cukup mahal, bahkan sama harganya dengan Malconic, cuma ya grinder ini yang menurut gue paling versatile sekarang. Jadi ini dikeluarkan oleh perusahaan namanya Malconic. Sekarang mereka ngeluarin banyak jenis grinder. Salah satunya ada ini, EK43. Nah, EK43 ini ada beberapa jenis. Ada EK43 yang biasa, ini yang normal. Terus kemudian ada EK43 yang serinya S. Nah, serinya S itu adalah EK yang ngegiling lebih halus. Oh enggak, ralat. Jadi EK43S itu adalah yang ukurannya lebih kecil, yang lebih pendek. Nah, itu EK43S. Kemudian ada EK43T. Nah, T itu kode buat Turkish. Jadi IK dengan seri T dia bisa ngegiling ukuran gilingan yang lebih halus sampai ke Turkish coffee bahkan, dan espresso juga bisa masuk di situ dengan ukuran gilingan yang benar-benar lebih halus. Kemudian yang seri paling barunya lagi, Malconic juga ngeluarin modelnya mirip tapi tampilan depannya berbeda. Nah, itu adalah IK Omnia. Nah, IK Omnia itu lebih canggih lagi. Dia bisa secara otomatis muter ukuran untuk ngatur grind size-nya hanya dengan klik tombol. Jadi yang itu lebih canggih lagi. Ada beberapa jenis juga. Dulu ada EK43 yang dia punya dua kepala. Ini ada satu kepala aja. Yang satu lagi, yang model lama itu ada dua kepala. Itu model jadulnya itu. Malconic ini asal perusahaannya dari Jerman. Dia kotanya kalau nggak salah di Hamburg, dan dia berdirinya tahun 1924. Nah, jadi memang cara spesifik Malconic lebih fokus untuk memproduksi grinder dibandingkan mesin-mesin lainnya. Jadi kalau udah dengar kata-kata Malconic, kita udah pasti langsung teringat grinder. Banyak banget jenis grinder. Ada 85 itu yang buat espresso, terus ada yang mini, ada yang gede, macam-macam dah, banyak banget kalau dari Malconic. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat logo Malconic ini ada di sini. Ini logonya Malconic. Dia ada kayak crown, ada kayak mahkota gitu, terus ada tulisan Malconic. Ini kan kayak Jerman banget ya. Nah, ya ini desain logonya keren banget. Ini melambangkan kalau ya mungkin mereka pengen jadi raja di segala grinder yang mereka ciptakan. Jadi logonya nih keren banget. Pertanyaannya, sejak kapan sih grinder Malconic ini tiba-tiba booming banget? Kok tiba-tiba di mana-mana semua coffee shop gede atau homebrewers yang niat nih punya Malconic nih, sejak kapan idenya? Seingat gua, tahun 2013 Matt Perger tanding brewers atau tanding barista, gue lupa. Iya, seingat gua dia tanding brewers deh, dan dia bawa EK pertama kali ke atas stage dan dia giling langsung kopinya pakai IK. Dan waktu itu Matt Perger masuk ke final Brewers Cup. Apa? Bukan Brewers Cup.
Seingat gue Brewers. Ya udah oke. Oke, IK terkenal semenjak Matt Perger dari Australia. Dia juara baristanya Australia, dan dia yang ngebuat website Barista Hustle, kalau Great People tahu. Waktu itu Matt Perger ke WBC, dia tanding, dia bawa IK. Nah, itu untuk pertama kalinya kompetitor bawa IK ke atas stage dan dia menggiling langsung pakai IK. Nah, semenjak saat itu di pertandingan sampai beberapa tahun selanjutnya, semua kompetitor mostly bawa IK ke atas stage dan mereka pakai IK. Dan hebat banget IK ini, sampai setiap pertandingan kompetitor barista pasti bawa IK. Sekarang udah enggak. Kenapa? Karena akhirnya udah pakai grinder sponsor. Grinder sekarang tuh kalau nggak salah pakai Victoria Arduino. Jadi IK udah nggak dipakai lagi. Cuma dulu sampai tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, atau 3 tahun yang lalu, semua kompetitor tuh tanding pasti bawa IK. Jadi saking hebatnya IK ini. Nah, gua sendiri pun pas tahun 2022 compete di Indonesia Brewers Cup Champion, gue juga pakai IK. Kenapa gue memilih pakai IK waktu itu? Karena gue merasa hasil suduhan yang kita hasilkan dengan menggunakan IK bisa memberikan hasil suduhan yang lebih bright. Secara balance juga lebih oke. Entah mungkin karena burnya yang besar atau RPM-nya yang tinggi sehingga rasanya bisa kayak gitu. Tapi waktu itu kita menang, kita bawa IK ini ke Jakarta. Bahkan kita bolak-balik latihan di beberapa tempat di luar kota juga, waktu itu kita tetap bawa IK. Jadi spesifikasi dari IK ini, dia punya listrik 1300 watt. Kemudian voltage-nya 200 sampai 240 volt. Dimensinya cukup tinggi. Kalau teman-teman lihat, dia punya tinggi 82,8 cm. Jadi hampir 1 meter tingginya. Kemudian lebarnya ke belakang ini sekitar 40 cm, 41 cm. Dan lebar diameter bodinya yang paling besar nih di sekitar 23 cm. Jadi cukup besar. Ini berat, Great People. Ini 26 kilo. Jadi kalau Great People nggak ada alat gym di rumah, pengen fitness, tapi Great People bingung mau kemana, Great People bisa pergi ke coffee shop yang ada IK. Masuk ke barnya, angkat IK-nya, terus burnya adalah flat burr, jadi dia ada 2 mata pisau di dalamnya, dia flat burr dalamnya. Dia cast steel, jadi ini baja. Diameter burnya cukup besar, 98 mm. Dibandingkan grinder-grinder lain, bur yang IK ini memang lebih besar. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa IK bisa menghasilkan rasa yang berbeda dari grinder-grinder lainnya, karena ukuran burnya yang besar diameternya. RPM-nya, rotasinya, dia bisa menghasilkan 1200 sampai 1500 gram per menit. Jadi teman-teman bayangin, 1 menit dia bisa ngegiling 1,2 sampai 1,5 kilo. Jadi dulu pas awal-awal Fugol jualan di online shop, ada pesanan-pesanan yang custom dan Great People mesen pengen bubuk bentuknya, itu kita gilingnya awalnya di IK. Jadi berbulan-bulan kita giling di IK dan aman, dan terus kualitasnya konsisten terus sampai akhirnya kita beli grinder baru khusus untuk memenuhi pesanan yang digiling kopinya. Akhirnya kita mengistirahatkan IK supaya dia tidak kerja keras terus, kasihan. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia ada ukuran grind size-nya, ada ukuran 11 sampai 1. Kalau 11 makin kasar, makin gede angkanya makin kasar. Kalau makin kecil angkanya makin halus. Dan ini stepless, Great People. Jadi tinggal atur, berubah, dan dia akan ngikutin. Jadi nggak ribet. Dan tombolnya ada di sebelah sini. Ini kita tinggal pencet, kedengaran bunyinya, dan kita tinggal adjust grind size-nya mau di berapa. Oke, nah di sini ada hoppernya. Jadi Great People lihat, ini ada hoppernya, jadi bisa masukin kopinya dari sini. Kemudian nanti kopinya dimasukin dengan posisi grinder hidup, kemudian tinggal dibuka, kopinya jatuh, terus tinggal ditutup lagi. Nah gunanya ini untuk ngebuang sisa-sisa kopi yang masih nempel. Jadi biasanya suka ada yang nempel, jadi kita akan pencet. Nah, jadi ntar ampas-ampasnya akan kebuang dengan sendirinya. Beberapa keunggulan lain dari IK, konsistensi hasil gilingannya sangat-sangat baik. Jadi Great People bisa giling berkilo-kilo, berpuluh kilo, dan hasil gilingannya tetap konsisten, tidak berubah. Oke, hati Anda bisa berubah, IK tidak akan berubah. Anjay. Tolong Malkonik sponsorin kita dong. Ngatur grind size-nya fleksibel, kita tinggal putar-putar aja, nggak perlu ribet-ribet. Kemudian kapasitas besar, kecepatan giling oke. Terus barang ini kokoh juga. Jadi IK kita umurnya udah 6 tahun. Pertama kali kita beli IK ini seingat gua tahun 2018 atau 2019 sih. Kayaknya
19, 20, 21, 22, 23, 24. Umurnya udah 5 tahun. Jadi pertama 2019 awal tahun, seingat gua, mulai tua udah 5 tahun. Kalau mobil udah dijual second, terus orang beli mobil baru. Kalau IK kita nggak jual. Karena apa? Karena IK tidak berubah. Hati Anda yang selalu berubah. Terus tadi kita udah bahas keunggulannya. Sekarang kita akan bahas weakness-nya atau kelemahannya. Mungkin yang paling pertama adalah IK membutuhkan ruang yang lebih besar dengan ukuran yang seperti ini, tinggi, gede. Jadi dia butuh ruang yang lebih besar. Jadi barnya harus lebih lebar juga supaya bisa masuk. Berat banget, 26 kilo, udah hampir kayak satu karung kopi yang 30 kilo. Jadi ukurannya beratnya cukup berat. Harganya relatif tinggi. Dulu kita dapat IK ini kalau nggak salah harganya di 40 jutaan. 40 jutaan atau 30 jutaan, mungkin 38 dulu 2019. Sekarang harganya kita beli baru buat kedai teman kita, harganya udah di atas 50 juta, mungkin sekitar 50 atau 52. Jadi sekarang harganya udah mahal banget. Ya, ini salah satu sebabnya kenapa lebih banyak IK ditemukan di coffee shop besar dibandingkan di coffee shop kecil. Mungkin karena ya untuk budget ini over budget sebenarnya. Kalau great people memang punya roastery yang membutuhkan kecepatan dan kapasitas giling yang satu hari ngegiling sampai banyak banget, IK worth banget. Tapi kalau cuma buat majang manual brew doang kayaknya belum oke. Tapi banyak juga orang yang beli IK karena prestige. Jadi orang berpikir kayak, oh IK keren nih, jadi kita pengen beli IK gitu. Jadi bayangkan dulu tahun 2019 harganya masih di bawah 40 jutaan, 37 kalau nggak salah, 37, 38. Sekarang harganya udah 50, bahkan ada yang di atas 50 juta. Yang Omnia lebih mahal lagi. Omnia itu harganya sekitar 5 berapa ya? 55 gitu. Udah dapat bit 3 biji lah bro, 4 bahkan. Harus rajin dibersihkan. Jadi biasanya kita suka bongkar ini, kita buka, terus nanti di dalamnya akan kelihatan burnya dan kita harus sering bersihin. Itu happy lah kalau punya IK. Dan bisa dipakai kapanpun dengan kualitas yang selalu konsisten. Oke, great people, kita akan coba lihat hasil gilingan dari IK ini. Kita akan lihat dari yang grand size kasar, paling kasar, grand size yang sedang, sama grand size halus, perbedaan seperti apa. Gua akan coba giling. Oke, guys, kita akan coba giling di ukuran yang paling kasar di 11 dan kita akan lihat hasil gilingannya seperti apa. Jadi caranya tinggal buka hopper, terus kita masukin, terus kita akan hidupin IK-nya. Terus kita tinggal sangkutin di sini dan kita tinggal buka. Gampang banget. Kemudian kita tinggal cetek dan nah ini hasil gilingannya, ini yang kasar. Jadi kelihatan ya di sini partikelnya yang kasar dia cukup seragam. Kemudian kita akan giling di ukuran sedang, berarti kita ambil di tengah-tengahnya, mungkin ukuran 7 atau di 6,5 deh. Nah, terus kita tinggal masukin, kemudian kita tinggal masukin lagi dan kita tinggal hidupin, kita buka. Terus kita tinggal tuang lagi. Nah, ini ukuran yang lebih halusnya. Lihat, cukup seragam kan ya. Dan sekarang kita akan ngegiling di ukuran yang paling halus. Di 1. Jadi grinder ini benar-benar versatile. Buat filter sampai ngegiling yang paling halus buat espresso. Nah, kalau di seri yang IK 43 yang T itu bahkan bisa lebih halus lagi daripada ini. Jadi ini udah cukup halus. Nah, biasanya kita di Fugol kalau ada great people yang datang terus pengen cobain espresso custom, biasanya kita ngegilingnya pakai IK karena dengan grinder yang lain harus grinder khusus espresso misalnya. Biasanya kita pakai grinder khusus espresso mereknya Mazer. Mazer itu kan banyak juga jenisnya, tapi ini grinder yang versatile yang bisa dari filter sampai espresso. Jadi kita biasanya langsung pakai ini. Kalau misalnya kita pakai grinder yang espresso yang Mazer, kita kan harus keluarin hoppernya, keluarin kopinya, baru masukin lagi yang baru sekalibrasi. Nah, kalau ini nggak butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, kenapa di beberapa tahun terakhir kebelakangan itu semua kompetitor di barista pakai grinder ini buat giling espresso karena mudah banget untuk di-adjust. Oke, great people, sekian penjelasan kita tentang IK hari ini. Kalau misalnya great people ada pertanyaan tentang IK, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin great people juga ada saran apakah yang harus kita lakukan dengan IK kita
kita, mau dipakai nyeduh atau mau dipakai cupping atau apapun itu, great people silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita, dan Tokopedia Shop kita ada IK43, nggak ada salah. Cek Tokopedia dan Shopee kita dan Tokopedia Shop kita ada kopi-kopi dari Fugo. Oke? Thank you great people. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini jika great people merasa video ini bermanfaat. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.